Selamat datang di channel aku Suka Excel. Saya Diat dari PT Sarana Solusindo Informatika atau biasa yang disingkat dengan Solusi, yang merupakan salah satu training terbesar di Indonesia, di mana Solusi sudah berkiprah lebih dari 36 tahun di dunia IT, khususnya di training. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana melihat beberapa tampilan atau layout dari pivot table yang sudah kita buat gitu ya. Nah, video ini sebenarnya lanjutan dari video saya yang sebelumnya, yaitu tentang tips merangkum data dengan menggunakan pivot table gitu ya. Baik, saya langsung aja, saya klik data saya, ini ada di tab worksheet data. Ini datanya hampir sama dengan yang video sebelumnya ya, cuman ada sedikit perubahan. Di sini ada data penjualan di tahun 2020, di bawahnya ada data nama penjual, wilayah penjualan, tanggal penjualan, kemudian tipe produknya, di sini sepeda, kemudian nama customer, kemudian jumlah dari rencana yang mau dijual dengan aktual yang terjualnya. Oke ya, sehingga nanti kita bisa membandingkan, selain merangkum data juga bisa membandingkan data yang ada antara plan dengan actual. Oke ya, baik. Untuk merangkumnya dengan pivot table, mungkin teman-teman sudah tahu kemarinnya dari video saya. Klik tab insert. Di sini ada dua pilihan yang kemarin saya sudah jelaskan ya, ada pivot table dan recommended pivot table. Ini saya nggak perlu jelaskan lagi karena sudah ada di video sebelumnya ya. Oke, saya klik aja tombol pivot table yang di atasnya. Yang penting teman-teman pastikan kalau table atau range datanya sudah mencakup semua data yang ada, yang kita miliki. Kemudian kita klik OK. Oke ya. Nah, seperti ini tinggal teman-teman mengatur data yang mau ditampilkan. Ya, yang mau dirangkum dari data yang ada. Contoh misalnya teman-teman ingin menampilkan rangkuman data berdasarkan penjual. Berarti penjualnya kita klik ya, kita tik di sini, kita klik, maka nanti dia akan masuk ke bagian label row. Kalau label row berarti dia munculnya ke bawah ya, secara horizontal nih. Nah, kemudian yang kedua, saya akan menampilkan sekaligus membandingkan data antara plan dengan actual. Berarti saya klik plan sama actualnya. Oke, di sini ya. Lalu saya akan membuatkan subnya. Saya ingin tahu setiap nama penjual itu ya, atau sales itu di bulan apa, Januari berapa, Februari berapa, dan seterusnya gitu ya. Berarti saya masukkan tanggal di sini. Saya masukkan bulan, sorry. Ini ada bulan. Kalau misalnya bulan nggak ada, teman-teman bulan nggak ada, teman-teman klik aja dulu di apa, tanggal ya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya bulan nggak ada ya di field ini. Ini saya klik tanggal. Nah, dia muncul di sini ya. Nanti di situ teman-teman akan melihat ada tanggal, ada bulan. Nah, tinggal teman-teman uncheck tanggalnya yang ada di sini, atau ini di drag ke atas. Gitu ya. Ini tinggal di uncheck aja, saya klik. Oke ya. Nah, sini kelihatan sudah datanya, data rangkuman berdasarkan nama si penjual, berikut juga dengan bulan penjualannya. Nah, yang berikutnya tinggal teman-teman misalnya mau masukin data yang lain. Misalnya data produknya. Jadi kan mesti tahu ya data yang mau dijual itu apa. Nah, untuk data produknya kita akan tempatkan di bagian label kolom. Karena nanti dia ke samping kanan ya, secara horizontal. Berarti di sini kita klik tipe sepeda ya. Setidaknya tipe sepedanya kita drag and drop ke bagian label kolom. Nah, nanti akan teman-teman lihat sini ada tambahan ya, tambahan kolom untuk tipe dari sepedanya. Ya, sepeda cuma ada dua ya, mountain bike sama road bike. Satu untuk yang plan, data plan, satu lagi untuk data yang actual. Oke, jadi sini kita bisa bandingkan nih. Baik, setelah itu dari data yang ada, tampilan yang ada ya. Nah, teman-teman ingin menampilkannya dia lebih apa ya, lebih sedikit ya, maksudnya gini, ini kan berdasarkan bulan, per bulan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menampilkan di press lagi lebih kecil berdasarkan kuartal, bagaimana caranya? Kalau kuartal kan berarti dia 3 bulan sekali ya.
Ini kuartal 1, 2, 3, 3, baru 4 gitu ya. Nah, di sini kan nggak ada kuartal di sini ya. Kuartalnya nggak ada. Nah, caranya gimana? Caranya harus masuk ke bagian grup field ya. Nah, tapi pastikan posisi alamat sel kita ini ada di bagian nama bulan, bukan di data yang sebelahnya ya, seperti jumlah plan sama jumlah actualnya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau, ini bisa klik di bagian pivot table analyze. Nah, untuk yang versi 2016 ke bawah, mungkin munculnya tabnya itu namanya analyze ya. Tapi kalau saya karena menggunakan Office 365 Excel-nya, maka namanya adalah pivot table analyze. Ini saya klik. Nah, di sini nanti ada muncul namanya group field. Nah, ini group field-nya aktif ya karena saya mengkliknya di bagian bulan. Tapi kalau misalnya klik di salah satu data unit, misalnya di plan, saya klik lagi pivot table analyze-nya. Nah, sini nggak aktif teman-teman group field-nya. Ya, bukan berarti nggak bisa, karena yang mau kita grupkan kan bukannya unit ya, tapi berdasarkan bulan. Jadi kliknya di bulan, klik di bulan, kemudian pivot table analyze, kemudian pilih group field. Jadi kalau misalnya unit mau dijadikan, dia harus jadikan sub dulu, baru nanti bisa ya, gitu ya. Oke, baik, kita klik group field. Di sini ada pilihan. Ya, ada seconds yang terkecil, minutes, hours, ada days, ada months ini dalam keadaan terpilih, quarter sama years. Nah, berarti kita pilih yang quarter. Ininya dinonaktifkan. Jadi birunya dihilangkan untuk yang days dan months-nya. Oke ya, jadi quarternya aja yang terpilih kalau sudah oke. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang sudah berdasarkan per kuartal. Kuartal 1, 2, 3 dan seterusnya. Lebih simple gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya laporannya ingin berdasarkan per kuartal, nah bisa digrupkan dulu terlebih dahulu. Oke, itu tampilan yang lainnya dari rangkuman data yang sudah kita buat di dalam pivot table. Nah, yang berikutnya misalnya gini, teman-teman ingin merubah nih, ini kan tampilan defaultnya dia ya. Defaultnya dia itu adalah compact ya, tipenya compact. Nah, kalau ingin membuat dalam bentuk yang lain seperti outline gitu atau tabular, nah, teman-teman bisa masuk ke bagian desain. Nanti layoutnya kita bisa rubah. Tab desainnya diklik. Di sebelah kanan nih ada tab desain. Kemudian sebelah kiri ada pilihan report layout. Nah, ini report layout yang diklik. Nah, di sini ada pilihan, ada compact nih yang by defaultnya ya. Outline sama tabular. Nah, outline sama tabularnya hampir mirip ya. Hanya dari sisi arsiran aja. Nah, untuk membedakannya mungkin kita kasih warna dulu ya. Jadi kalau misalnya warna standar ini mau kita rubah, kita bisa gunakan warna di bagian pivot table style. Nah, di sini ada tombol more kalau mau melihat lebih banyak ya template warnanya. Ini saya klik. Mungkin saya pilih yang medium di bagian medium atau dark ya. Misalnya inilah. Saya pilih apa nih? Brown ya, pivot style dark 3, dark 3. Ini saya klik. Nah, seperti ini. Nah, saya balik lagi ke desain, tab desain saya klik. Kalau teman-teman ingin contohnya misalnya gini, ingin menampilkan kuartalnya itu di kolom tersendiri. Kalau ini kan dia jadi satu ya dengan kolom penjual. Nah, teman-teman bisa pilih outline atau tabular. Kalau teman-teman pilih outline, ya nanti teman-teman lihat dia menambahkan satu kolom untuk data tanggalnya atau kuartalnya. Nah, nanti ini judulnya bisa diubah, ya. Ini juga dia terpisah. Nah, apa bedanya dengan yang tabular? Saya klik lagi desain. Perhatikan ya di sini ada arsiran. Saya klik report layout, saya pilih yang tabular. Nah, ketika saya pilih tabular, itu hilang arsirannya di sebelah sini nih. Ya, bedanya saya klik lagi yang outline. Nah, tuh, ini ada arsiran sini ya. Warnanya sama dengan di sebelah kanannya. Nah, kalau saya pilih yang tabular, desain ya, yang outline ya, yang tabular. Nah, ini ada arsirannya nggak ada. Bukan nggak ada, cuman warnanya aja beda, gitu ya. Baik, itu yang ketiga ya dari sisi tampilannya layoutnya. Nah, kemudian dari sisi tampilan yang
misalnya kita mau menghilangkan bagian total sebelah kanan di sini ya. Nah, yang harus teman-teman perhatikan, yang pahami adalah kalau totalnya sebelah kanan ini penjumlahan untuk kuartal, per kuartal. Jadi kuartal 1, ini jumlah plannya, ya ini jumlah aktualnya. Dan seterusnya gitu. Kalau posisi adanya di kanan sini. Jadi kanan ini namanya bukan kolom. Ya, bukan apa namanya? Total untuk kolom, tapi total untuk baris. Ya, sedangkan yang bawah, yang bawah, ini adalah total untuk tipe produknya atau kalau di sini tipe sepedanya ya. Nih, di ke bawah horizontal. Nah, ini pilihannya adalah row. Oke ya, kita coba aja. Kita klik desain, misalnya kita mau hilangkan yang di bagian sebelah kanan ini ya, yang total per kuartal ini. Masuk ke desain, grand total. Nah, saya off-kan dulu ya kedua-duanya ya, biar ada kelihatan. Tapi kalau mau langsung berarti yang only di off-kan dulu aja lah, di off-kan ya kan hilang nih dua-duanya ya, yang kolom dengan yang baris dengan yang kolom. Nah, kalau misalnya kita ingin menampilkan hanya total dari sisi tipe sepedanya, berarti kita pilih yang kolom, desain, grand total, pilih yang kolom, on for column only. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat nanti dia muncul di bagian bawah nih, tuh. Nah, yang sini enggak. Nah, sekarang kita lepas lagi desain, klik tab desain, grand total. Nah, saya off-kan lagi. Nah, kalau teman-teman ingin menampilkan berdasarkan total per kuartalnya, berarti pilih yang row tadi, desain, grand total, pilih yang row, on for rows only. Nah, ini muncul sini kanan, bawahnya nggak ada. Tapi kalau teman-teman mau lengkap dua-duanya ya pilih yang kedua-duanya, yaitu on for rows and column. Nah, nanti di sebelah bawah juga ada. Ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengatur subtotalnya. Subtotal kuartalnya nih, pengen tahu gitu ya. Nah, teman-teman juga ada di bagian desain. Di sini ada subtotal. Nah, coba teman-teman dilepas dulu ya, do not show subtotal. Nah, hilang nih subtotalnya. Ya, hilang ya. Kalau misalnya teman-teman mau menampilkan subtotalnya, bisa di bagian bawah, bisa di bagian atas. Kalau by default tadi di bagian bawah ya. Jadi kalau ini saya klik show all subtotal at bottom of group, nah dia di bagian bawah nih. Tapi kalau misalnya ingin disembunyikan, ingin tidak ditampilkan, nah teman-teman tinggal klik lagi subtotal, pilih yang do not subtotal. Tapi kalau mau taruhnya di atas, pilih yang top. Sorry. Design subtotal, saya pilih yang show all subtotal at top group. Nanti dia ada di bagian atasnya. Itu ya. Nah, ini saya klik lagi yang bottom, klik lagi yang subtotal group. Sorry. Coba ini saya hilangkan dulu. Saya pilih yang top, di atas. Jadi adanya di atas. Oh, ini yang coba reportnya saya rubah jadi outline ya. Outline, design, subtotal, top. Oke, desain subtotal bottom. Nah, ini di bawah ya, yang tadi di atas. Ini di atas. Nah, ini di atas. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia itu di bawah ya, teman-teman ya. Ini saya balikin lagi subtotalnya di bottom. Oke ya. Kemudian apalagi di sini ada di bagian desain ada namanya blank di bagian row layout. Report layout, di situ ada repeat all item label. Jadi ini nanti ada muncul kayak di sini kan kosong ya. Nah, sebenarnya kan ini data Ahmad nih. Nah, kita bisa munculkan nama yang sama dengan atasnya Ahmad Sam. Di sini juga sama Denny Wibawati dan seterusnya gitu. Nah, masuk ke bagian desain, report layout. Di sini ada pilihan repeat all item label. Nah, dia muncul tuh. Gitu ya. Sebenarnya sih database yang benar seperti ini gitu ya. Oke. Nah, bisa juga nanti dihilangkan lagi kalau memang nggak mau dimunculkan di bagian report layout, do not repeat item label. Oke. Nah,
Kemudian tampilan yang lainnya dari pivot table yang sudah kita buat, di bagian pivot style option sini ada row headers. Ya, row headers itu untuk menghilangkan ya arsiran dari headernya nih, judulnya. Jadi kalau ini saya lepas, nah checklist dia hilang. Nah, apalagi ini bedanya ya nih, nama. Kemudian kalau kolom header ini yang atas, ini kolom header, begini ya kolom header. Kalau ini yang gini ke samping kanan. Kemudian ada bandit rows. Nah, kalau bandit rows itu nanti dia ada tambahan arsiran ya di setiap barisnya tuh. Selang-seling. Nah, kalau bandit column berarti yang border. Ini border ya di setiap kolomnya. Nah, tinggal nanti teman-teman mau suka yang mana tampilannya. Baik, tips saya mungkin dalam video ini adalah bagaimana kita bisa menampilkan tampilan dari format datanya. Jadi kita ingin misalnya datanya itu untuk data plan dan aktualnya itu termasuk totalnya ada tanda pemisah ribuannya. Nah biasanya kan kita masuk ke datanya di blok gitu ya. Data di blok misalnya gini, klik kanan, format cell gitu ya. Ini format cell. Kemudian pilih custom, kemudian dipilih kayak ini. Nah, tapi ini hanya sebagian saja dan teman-teman juga harus ngeblok kalau semuanya. Nah, ada cara yang lebih simpel. Kita gunakan nama fieldnya. Di sebelah kanan di bagian jendela pivot table field, di bawah ini ada values. Di bagian values teman-teman tinggal klik ini. Ya, nama fieldnya, sum of line-nya, ini diklik. Kemudian pilih value field setting. Nah, kemudian masuk ke number format. Kemudian teman-teman masuk ke custom kayak tadi ya, pilih yang ini. Ya, tipenya yang hashtag, hashtag 0. Ada juga nanti yang hashtag titik, hashtag 0. Oh, sudah oke. Ya lagi, satu lagi yang actualnya sama, value field settings, kemudian number format, kemudian custom, kemudian klik tipe yang hashtag, hashtag 0 atau yang titik. Kalau sudah oke. Ya lagi. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat semuanya sudah ada pemisah ribuannya. Baik, itu saja dari saya ya. Video singkat ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Next time nanti akan saya buatkan lagi kelanjutan daripada tentang pivot table ini. Ya, kita belajar step by step ya dari waktu yang tersedia. Jangan lupa teman-teman nanti setelah ditonton video ini di like, kemudian subscribe, kemudian di share ke teman-teman yang lainnya agar menjadi amal ibadah buat kita ya, saling berbagi dalam kebaikan ya. Sekali lagi cukup dari saya, terima kasih atas waktunya, semoga ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel Aku Suka Excel.